Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadi dengan judul pemetaan Geologi Daerah Lemur Sawah dan Sekitarnya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah penutup. Baik, pertama pendahuluan. Latar belakang, pemetaan geologi adalah metode yang digunakan untuk mengkaji sistem geologi suatu wilayah dengan cara yang sistematis dan menghasilkan peta geologi. Aspek-aspek yang dibahas dalam pemetaan geologi yaitu adalah kondisi geomorfologi, persebaran litologi, serta umur batuannya, dan struktur geologi. Pemetaan geologi yang dilakukan berlokasi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Pabuaran dan sekitarnya. Pemetaan ini dilakukan untuk memperbarui peta sebelumnya yang telah dibuat oleh Sukamto 1975. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mengetahui kondisi geomorfologi daerah penelitian, mengetahui persebaran litologi batuan, termasuk pupuk batuan, tipe batuan, ciri-ciri dari batuan, dan hubungan antar satuan batuan. Mengetahui dan menganalisis kondisi struktur geologi pada daerah penelitian. Yang keempat, menjelaskan sejarah geologi daerah penelitian. Dan yang terakhir, mengetahui potensi-potensi yang ada pada daerah penelitian. Lokasi penelitian. Secara administratif, daerah penelitian berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan area kafling seluas 36 km². Berikut adalah gambar lokasi penelitian dengan Google Maps. Berikutnya adalah fisiografi regional. Secara fisiografis, lokasi penelitian berada di daerah zona pegunungan selatan oleh Van Bevelen 1949. Berikut adalah kotak merah dari daerah penelitian dari peta Van Bevelen. Selanjutnya adalah geologi regional. Daerah penelitian memiliki 5 satuan berdasarkan geologi regional. Sukamto 1975. Yang pertama formasi Jampang, TMGV. Yang kedua adalah formasi Beser, TMBV. Yang ketiga adalah formasi bentang bagian bawah, TMBL. Yang keempat adalah endapan tua atau kipot. Dan yang terakhir adalah endapan aluvium atau KIHA. Berikut adalah gambar kolom stratigrafi regional dan geologi regional berdasarkan kafling. Berikut adalah flowchart penelitian dimulai dari prapemetaan yang dimulai dengan studi literatur, survei hafalan, perizinan, dan didapatkan peta dasar. Lalu masuk ke pemetaan, mendapatkan data litologi, data struktur, dan data morfologi. Lalu pasca pemetaan dilakukan preparasi data dengan analisis petrografi, analisis struktur, dan analisis paleontologi. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan yang menghasilkan peta geomorfologi, peta geologi, peta jurus, sejarah geologi, dan laporan. Lalu dilakukan kolokium. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah pola aliran sungai. Berdasarkan klasifikasi Van Zwiedam 1985, daerah penelitian memiliki dua kelas pola aliran sungai, yaitu pola aliran dendritik dan pola aliran rektangular. Bagian berwarna merah adalah pola dendritik dan bagian berwarna ungu adalah rektangular. Pada gambar di samping. Selanjutnya adalah aspek morfografi. Secara morfografis, daerah penelitian memiliki dua kelas morfografi berdasarkan Van Zwiedam 1985. Yang pertama, perbukitan 200 hingga 500 meter yang daerah berwarna krem pada peta, dan selanjutnya perbukitan tinggi 500 hingga 1500 meter, yaitu daerah berwarna coklat pada peta. Selanjutnya adalah aspek morfometri. Berdasarkan klasifikasi Van Zwiedam 1985, daerah penelitian terbagi menjadi 5 kelas morfometri. Yang pertama, datar hingga hampir datar 0-2% yang berwarna hijau tua, landai 2-3% yang berwarna hijau, landai curam 7-15% yang berwarna kuning, curam 15-30% dengan berwarna jingga, dan curam hingga terjal yaitu lebih dari 30% yang berwarna merah. Selanjutnya adalah peta geomorfologi. Berdasarkan Van Zwiedam 1985, daerah penelitian memiliki 3 satuan geomorfologi. Yang pertama, satuan perbukitan tinggi struktural curam terjal. Yang kedua, satuan perbukitan vulkanik landai curam. Dan yang ketiga, satuan perbukitan vulkanik landai. Yang pertama, satuan perbukitan tinggi struktural curam terjal. Curam terjal dengan karakteristik warna satuannya ungu, bentuk lembahnya tumpul, pola pengalirannya rektangular, bentuk lahannya perbukitan tinggi, kemiringan lereng curam hingga terjal, ketinggian 600 sampai 725 mdpl, proses endogennya tektonisme, proses eksogennya pelapukan dan erosi, mitologinya batu pasir karbonatan dan batu danau. Berikut adalah penampang satuan di lapangan. Selanjutnya adalah satuan perbukitan tinggi vulkanik landai curam dengan karakteristik warna satuannya merah tua, bentuk lembahnya fitumpul,
pola pengalirannya dendritik, bentuk lahannya perbukitan tinggi, kemiringan lerengnya landai hingga curam, ketinggiannya 500 sampai 600 mdpl, proses endogena vulkanisme, proses eksogena pelapukan dan erosi, litologinya bereksi vulkanik, tuff, dan batu lanau. Berikut adalah penampakan satuan di lapangan. Satuan perbukitan vulkanik landai dengan karakteristik warna satuannya berwarna merah, bentuk lembahnya V tajam, pola pengalirannya dendritik, bentuk lahannya perbukitan, kemiringan lerengnya landai, ketinggiannya 500 sampai 363 mdpl, prosesnya endogena vulkanisme, proses eksogena pelapukan dan erosi, litologinya bereksi vulkanik, dan tuff. Berikut adalah gambar penampak satuan di lapangan. Baik, selanjutnya adalah peta kerangka. Terdapat 5 satuan litologi pada peta kerangka, yaitu yang pertama, batuan ini berwarna segar hitam dan warna lapuk hitam kecoklatan, tekstur apanitik, kristalisasi hipokristalin, mengandung ural kuarsa, mineral kuarsa, feldspar, dan mineral mafik, mengandung batuan bekuan, merupakan batuan beku andesit. Batuan kedua, batuan ini memiliki matriks berwarna putih keabuan, berukuran butir pasir halus, kebundarannya rounded, dan sortasinya baik. Fragmennya memiliki warna kehitaman, kebundarannya anggar, ukuran butir pasir kasar, kerikil, hingga kerakal. Memiliki mineral kuarsa, feldspar, dan mineral mafik. Terkadang mengandung urat kuarsa. Secara keseluruhan adalah batuan dengan sortasi yang buruk, merupakan batuan tuff breksi. Batuan ketiga, batuan ini berwarna segar abu dan berwarna lapuk abu kecoklatan, memiliki ukuran butir pasir sangat halus hingga lampungan, sortasi sangat baik, permeabilitas baik, tidak mengandung CaCO3. Kebundarannya rounded, mengandung mineral kuarsa dan gas vulkanik, merupakan batuan piroklastik tuff. Batuan keempat, batuan ini berwarna segar putih krem dan berwarna lapuk kehitaman, ukuran butir shield, kebudarannya rounded, sortasi sangat baik, memiliki mineral kuarsa dan feldspar, permeabilitas dan porositas cukup baik, sedikit mengandung CaCO3, merupakan batuan sedimen batu lanau. Dan batuan kelima, batuan ini berwarna segar keputihan dan berwarna lapuk kehitaman, ukuran butir pasir kasar hingga pasir halus, bentuk butir subrounded, permeabilitas dan porositas cukup baik, mengandung lebih dari 50% kandungan fosil, sortasi cukup baik, mengandung mineral kuarsa, feldspar, mineral lingkungan. Dapat terlihat kandungan makrofosil kerang-kerangan di beberapa stasiun. Selanjutnya adalah peta geologi. Berikut adalah gambar kolam stratigrafi dan peta geologi daerah penelitian. Yang pertama, satuan bereksi vulkanik TMBV. Satuan ini didominasi oleh batuan bereksi vulkanik dengan fragmen andesit, tuff, dan intrusi andesit. Karakteristiknya, batuan ini memiliki matriks berwarna putih keabuan, berukuran butir pasir halus, kebundaran rounded, dan sortasi baik. Fragmennya memiliki warna kehitaman, kebundaran anggar, ukuran butir pasir kasar, kerikil hingga kerakal, memiliki mineral kuarsa, feldspar, dan mineral mafik. Terkadang mengandung urat kuarsa. Selanjutnya termasuk ke dalam fasies gunung api proksimal berdasarkan Bundy dan McKenzie 1998. Petrografi batuan breksi. Berdasarkan hasil analisis petrografi dari batuan breksi, didapatkan karakteristik batuan yaitu struktur masif, tekstur avanitik, ukuran mineral halus sedang, memiliki plagioklas 30%, kuarsa 2%, massa dasar 50%, dan mineral lainnya. Merupakan fragmen andesit. Selanjutnya, kisaran umur. Usia dari satuan bereksi vulkanik di wilayah penelitian tidak bisa ditentukan secara pasti karena tidak ada kontak antara batuan yang ditemukan. Dalam menentukan usia pada satuan tuff, dilakukan perbandingan secara regional dengan peta geologi regional Lembar Jampang dan Balai Kambang. Berdasarkan peta tersebut, satuan bereksi vulkanik diinterpretasikan sebanding dengan formasi Jampang yang memiliki usia Miosen awal berdasarkan kesamaan litologi yang ada. Selanjutnya, satuan batu pasir karbonatan TMBK. Satuan ini didominasi oleh batu pasir karbonatan dan batu lanau. Karakteristik batuannya adalah berwarna segar keputihan dan berwarna lapuk kehitaman. Ukuran butir pasir kasar hingga pasir halus, bentuk butir subrounded, permeabilitas dan porositas cukup baik, mengandung lebih dari 50% kandungan fosil, sortasi cukup baik, mengandung mineral kuarsa, feldspar, dan mineral lingkungan. Petrografi batu pasir karbonatan. Berdasarkan hasil analisis petrografi dari batuan ini didapatkan karakteristik seperti struktur masif, tekstur meliputi sortasi baik, kemas tertutup, memiliki komposisi fosil hingga 60% dan lempung karbonatan 35%. Menggunakan klasifikasi Petty Jones 1975 merupakan batuan calcareous litic waktu. Selanjutnya adalah satuan tuff TMT, didominasi oleh batuan tuff dan terdapat sisipan batu lanau. Karakteristik litologinya adalah berwarna segar abu dan berwarna lapuk abu kecoklatan. Memiliki ukuran butir pasir sangat halus hingga lampungan, sortasi sangat baik, permeabilitas baik, tidak mengandung CaCO3, kebundarannya rounded, mengandung mineral kuarsa dan beles vulkanik.
termasuk di dalam fasies gunung api distal berdasarkan Bogi dan Mackenzie 1998. Petrografi TUF. Berdasarkan hasil analisis petrografi dari batuan TUF, didapatkan karakteristik seperti struktur masif, tekstur meliputi ukuran butir 1/256 hingga 1/2 mm, sortasi baik, kemas terbuka, memiliki komposisi 80% material jelas, 10% feldspar, 2% kuarsa, 3% letak nelitik, dan sisanya mineral lain. Merupakan batuan vitrik TUF. Kisaran umur pada satuan TUF pada daerah penelitian tidak dapat ditentukan secara relatif karena tidak ditentukan adanya kontak antar batuan. Dalam penentuan umur untuk satuan TUF dilakukan keseimbangan regional dengan peta geologi regional lembar Jampang dan Balai Kambang Sukamtur 1975. Berdasarkan peta lembar tersebut, satuan TUF diinterpretasikan sebanding dengan formasi beser yang memiliki umur Miocene akhir berdasarkan kemiripan litologi yang ada. Selanjutnya adalah peta pola jurus. Berikut ini adalah struktur geologi dari daerah penelitian. Peta di samping menunjukkan pola jurus dari kavling penelitian yang menunjukkan arah jurus NWSE, yang dimana umumnya mempengaruhi satuan TUF pada kavling sehingga membentuk suatu pola perlapisan. Berikut adalah gambar peta pola jurus daerah penelitian. Sejarah geologi. Sejarah geologi pada daerah penelitian memiliki rentang umur dari Miocene awal hingga Miocene akhir. Pada Miocene awal terdapat satuan breksi vulkanik dari proses vulkanisme dan mendapat material vulkanik tuf breksi pada fasies proksimal. Proses ini dipengaruhi oleh mekanisme gravitasi dan proses pada Miocene tengah tidak didapatkan bukti pengendapan, dan pada Miocene akhir terdapat satuan batu pasir karbonatan TMPK di laut dan terdapat piroklastik dari proses vulkanisme yang membentuk satuan tuf TMT. Potensi geologi positif. Daerah penelitian memiliki potensi positif geologi berupa batuan breksi sebagai bahan bangunan dan batuan tuf sebagai bahan dasar batu bata. Berikut adalah gambar tambang breksi daerah penelitian dan pabrik batu bata. Potensi geologi negatif. Daerah penelitian memiliki potensi negatif yaitu rawan gempa bumi menengah hingga tinggi berdasarkan peta KRB gempa bumi. Penutup. Kesimpulan. Pertama, terdapat dua tipe pola aliran sungai pada daerah penelitian, yaitu pola aliran dendritik yang mencakup sekitar 70% kavling dan pola aliran rektangular yang mencakup sekitar 30% dari area kavling. Yang kedua, terdapat dua kelas morfografi pada daerah penelitian, yaitu kelas perbukitan 200-500 meter di bagian timur kavling dan kelas perbukitan tinggi 500 hingga 1.500 meter yang berada di bagian barat kavling. Ketiga, terdapat tiga satuan geomorfologi pada daerah penelitian, yaitu satuan perbukitan tinggi struktural landai curam, satuan perbukitan tinggi vulkanik landai curam, dan satuan perbukitan vulkanik landai. Yang keempat, daerah penelitian ini tersusun dari tiga satuan geologi, yaitu satuan breksi andesit, satuan batu pasir, dan satuan tuf. Yang kelima, daerah penelitian memiliki pola jurus NWSE. Yang keenam, potensi sumber daya geologi pada daerah penelitian adalah batuan-batuan cukup kuat seperti andesit dan breksi untuk bahan bangunan, dan batuan sedimen seperti tuf dan lano untuk bahan dasar batu bata. Yang ketujuh, terdapat dua potensi bencana geologi pada daerah penelitian, yaitu adalah potensi bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan menengah hingga tinggi, dan potensi gerakan tanah di mana daerah penelitian memiliki 80% area kerentanan rendah dan 20% area kerentanan menengah. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran apabila diadakan penelitian selanjutnya, yaitu pertama disarankan agar pelaksanaan pemetaan dilakukan pada musim kemarau supaya muka air sungai menurun dan lebih mudah untuk dilewati. Yang kedua, penggunaan metode analisis lain untuk metode penentuan nomor batuan. Dan yang ketiga, penggunaan alat dokumentasi di udara seperti drone untuk mengambil foto pada singkapan yang sulit dijangkau. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.